Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas yang namanya ENV. Jadi bagi kalian yang belum terbiasa pakai ENV di codingan kalian, atau masih belum paham sebenarnya ENV ini digunakan untuk apa, monggo disimak videonya sampai habis. Tapi, pada pembahasan kali ini aku nggak ngomongin spesifik bahasa pemrograman apa atau teknologi atau framework apapun untuk ENV kali ini, melainkan aku akan bahas ENV-nya dari sisi konsepnya aja. Jadi yang aku harapkan adalah kalian bisa terapkan sendiri dan sesuaikan dengan teknologi atau framework atau bahasa pemrograman yang kalian gunakan saat ini. Oke, jadi bagi yang masih belum mengerti ENV itu sebenarnya apa, ENV itu ya file-file kayak gini. Kalian kan masih pernah lihat, setidaknya pernah lihat sekali lah, file yang namanya .env, atau mungkin .env.example, .env.development, dan lain sebagainya. Pokoknya adalah file yang berawalan dengan .env. Aku contohkan di salah satu project ini. Project ini itu juga punya namanya ENV. Dan ENV ini sederhana aja. Dia berisi cuma ada environment, Mongo port, Mongo host, Mongo username, dan Mongo password, yang berarti dapat kita tarik kesimpulan kalau project ini itu merupakan project yang menggunakan MongoDB, karena bisa kita lihat di sini ada variabel-variabel MongoDB seperti itu. Gampangnya, env itu sebenarnya merupakan suatu konfigurasi atau bisa disebut juga sebagai variabel. Kalau kalian sudah biasa pemrograman ya, kan biasanya kalian mendeklarasikan suatu variabel dengan nilai tertentu. Misalkan variabel nama, variabel URL, variabel string, variabel apapun. Pokoknya ada suatu nilai yang disimpan ke dalam suatu variabel. Dan env itu sebenarnya konsepnya sama. Tapi, bedanya adalah env itu merupakan variabel yang bisa kita pisahkan ke dalam file namanya env. Bedanya itu aja. Tapi secara konsep, env itu sebenarnya merupakan konfigurasi atau variabel yang bisa kita gonta-ganti sama seperti variabel-variabel bahasa pemrograman pada umumnya. Tapi bedanya env itu di file terpisah gitu aja. Kalau di env ini, kita punya variabel namanya environment, ada variabel namanya Mongo port, ada variabel namanya Mongo host, dan lain sebagainya. Dan secara sintaks, variabel sama value-nya itu dipisahkan jadi kayak gini. Yang di bagian kiri, itu namanya nama variabelnya apa, key-nya apa, dan di bagian paling kanan dipisahkan sama tanda sama dengan ini. Itu tuh merupakan, itu merupakan value-nya. Nah, jadi bisa kita pisahkan jadi dua, ada key atau nama variabelnya, dan ada value-nya di bagian paling kanan, seperti itu. Nah, karena si env ini merupakan file terpisah, dia nggak ada kaitannya dengan bahasa pemrograman yang kita pakai. Entah kalian pakai Golang, entah kalian pakai JavaScript, entah kalian pakai Java, atau lain sebagainya. env itu merupakan file yang benar-benar terpisah, sama kayak file txt atau file mp4 dan lain sebagainya. Pokoknya, poinnya adalah env itu merupakan file terpisah yang nggak ada hubungannya sama bahasa pemrograman. Jadi, kita perlu suatu mekanisme untuk memparsing env ini, variabel-variabel yang di dalam ini, menjadi sebuah variabel yang bisa digunakan di bahasa pemrograman kita. Nah, aku nggak akan bahas detail di bagian ini, karena implementasi dari setiap bahasa pemrograman itu beda-beda. Bisa jadi di Java itu pakai library sendiri, bisa jadi di Go itu pakai env sendiri, bisa jadi di Node.js itu ada mekanisme dan library-nya sendiri. Nah, itu bisa kalian explore sendirilah untuk library-library yang bisa kalian gunakan untuk memparsing env ini. Tapi pada intinya, alur kerjanya itu kurang lebih ya kayak gini. Kalian punya file env, kalian ada aplikasi. Entah aplikasinya itu bisa kalian pakai di bahasa pemrograman apapun. Dan aplikasi ini pada saat dia startup atau dia lagi di start proses nge-start, dia akan memparsing env ini menjadi suatu variabel yang bisa digunakan di aplikasi kita. Dan cara ini itu paling umum digunakan ya. env akan diparsing pada saat aplikasinya di start. Di contoh aplikasi ini itu kita bisa cek di bagian app.js, yang dimana itu ini tuh merupakan entry point dari aplikasi kita. Dan di sini aku pakai Node.js ya. Dan di sini tuh kita parsingnya itu menggunakan library namanya .env. Sekali lagi, kalian bisa sesuaikan dengan bahasa pemrograman dan cara kalian masing-masing. Lalu dengan berbagai konfigurasi yang lain lah. Pokoknya intinya adalah kita memparsing env tersebut menjadi suatu variabel yang bisa kita gunakan di aplikasi kita. Dan setelah diparsing, ya nanti di logic-logic aplikasi kita itu kita bisa pakai variabel-variabel yang ada di env kita tadi. Misalkan tadi aku pengen inisiasi database-nya. Kan ada logiknya tuh untuk inisiasi database-nya. Nah, logic-logic itu tadi, itu kita bisa pakai konfigurasi-konfigurasi atau variabel yang digunakan di env kita tadi, karena sudah kita parsing di aplikasi kita pada saat start. Nah, jadi pada saat aplikasi kita berkomunikasi dengan database atau request connection ke database, yaitu Mongo, dia bisa dapat datanya melalui data-data env yang sudah kita parsing. Kayak gitu.
Oke, itu untuk definisinya. Aku rasa udah jelas ya untuk definisinya, yaitu INV merupakan konfigurasi, sama seperti variabel-variabel yang kalian deklarasikan di bahasa pemrograman kalian. Bedanya INV itu merupakan suatu file, tapi kalau variabel itu merupakan data yang langsung ada di memori, ada di bahasa pemrograman kalian. Dan kita perlu suatu cara agar bahasa pemrograman kita, project kita, itu bisa memparsing atau mengkonversikan file INV ini ke dalam variabel-variabel yang dapat dimengerti oleh aplikasi kita dan kemudian dapat kita gunakan untuk implementasi logik-logik di dalam aplikasi kita, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan utamanya nih, untuk apa sebenarnya si INV ini? Kenapa kok nggak kita langsung pakai yang namanya variabel? Kan teknologi bahasa pemrograman kita kan udah menyediakan yang namanya variabel, kenapa kita nggak pakai itu aja secara langsung kan? Mengapa kita pakai yang namanya INV nih, yang dimana dia cenderung merepotkan nih? Jadi, si INV ini paling kerasa banget manfaatnya saat kita melakukan proses deployment aplikasi. Jadi kan kalau kita pengen buat aplikasi yang skalanya enterprise gitu ya, udah dipakai banyak user, udah profesional, itu kita biasanya membagi environment aplikasi kita itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dev, yang kedua ada release atau staging, kita buat ambil aja staging, dan yang ketiga ada production, kita singkat prod. Dev ini tempat di mana programmer itu biasa bermain, biasa melakukan development, dan kalau sudah developmentnya sudah selesai, kita bisa naikkan ke environment namanya staging. Dan di staging ini itu biasanya tempat sebelum proses rilis production terjadi, atau biasanya QA melakukan testing, itu biasanya kalau nggak di dev, di staging, kayak gitu. Dan setelah proses di staging selesai, kita bisa naikkan aplikasi kita ke prod atau production, yang dimana ini dipakai oleh banyak user real. Untuk yang belum paham yang aku maksud aplikasi ini apa, ya aplikasi pada umumnya kayak misalkan aplikasi kita misal ada front end, ada back end. Ya keduanya bisa jadi ada di environment dev, keduanya punya konfigurasi untuk environment development atau dev. Begitu juga dengan staging. Staging pun punya versi front end dan back endnya sendiri. Begitu juga dengan prod. Nah, kayak gitu. Jadi konteks aplikasi yang aku bicarakan itu merupakan suatu project, bisa jadi front end, back end, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, balik ke pertanyaan awal. Untuk apa sebenarnya INV ini dan apa kaitannya dengan apa yang aku jelaskan sekarang? Nah, INV ini bermanfaat saat kita melakukan deployment. Contohnya, kita pengen mendeploy aplikasi kita. Kan kita bakal dapat yang namanya URL kan? Kan pasti kita pengen akses API yang ada di backend kita dan user pengen akses websitenya dari sisi frontend-nya kan. Jadi saat aku deploy, misalkan kita punya yang namanya misalkan di sini https mario.com. Ini untuk frontend-nya. Dan dari sisi backend, ini tuh bakal ada https api.mario.com. Nah, itu frontend. Dan ini backend. Kayak gini. Jadi saat kita melakukan deployment, user itu bisa akses aplikasinya itu via mario.com ini. Dan mario.com frontend-nya itu akan melakukan request API ke backend, di mana URL-nya itu api.mario.com. Dan ini untuk environment production. Lalu bagaimana apabila kita ingin deploy juga di environment development dan environment staging? Tentu kita ingin mendeploy aplikasi yang sama, melainkan URL-nya berbeda-beda kan. Misalkan di dev ini kita punya dev.mario.com. Dan API-nya itu api-dev.mario.com. Misalkan seperti ini. Dan di staging, mungkin ini stack ini .mario.com ya, kalian tahu lah. Dan API stack.mario.com. Keduanya sama-sama frontend dan backend. Nah, gimana cara kita bisa memisahkan URL aplikasi ini untuk environment yang berbeda? Tentu si frontend, konfigurasi yang ada di frontend ini, dia perlu mendapatkan konfigurasi API dari backendnya. Dia perlu tahu URL backendnya itu apa. Baru si frontend bisa berkomunikasi. Dan tentunya URL yang ada di sini itu kan berbeda-beda dia. Dia beda-beda. Belum lagi kita punya environment lokal untuk kita sendiri kan. Dan tentunya ini sangat berbeda, kita bisa jadi di sini localhost. Dan si BE-nya bisa jadi localhost 8080 dan itu berbeda jauh dengan URL kita di sini. Nah, caranya gimana untuk kita bisa mendeploy aplikasi kita dengan URL yang berbeda-beda dan mereka masih bisa saling berkomunikasi satu sama lain.
Jawabannya tentu saja pakai env. Env itu mempermudah kita banget kalau kita ingin melakukan deployment kayak gini. Misalkan nih, kita punya env untuk konfigurasi production. Berarti kita, aku contohkan via codingan aja deh. Misalkan ini env untuk backend ya, env untuk backend. Dan env untuk backend itu kan dia pasti punya environment untuk database-database yang anggap aja ini environment backend. Dan kita punya environment untuk frontend. Anggap aja ini aplikasi frontend ya. Tentu saja kalau aplikasinya berbeda, repo-nya berbeda, dan project-nya berbeda. Tapi di sini aku contohkan aja contoh env-nya itu kayak gimana. Kita perlu API URL. Misalkan di sini https api-dev.maria.com kayak gini. Nah, ini nanti akan diparse oleh si frontend, dan nanti frontend-nya dapat berkomunikasi ke backend. Jadi kalau kita udah punya env, itu enak. Katakanlah kita pengen deploy versi production-nya. Kita dev aja mungkin. Versi dev-nya. Ya kita tinggal deploy si backend-nya dulu. Setelah kita deploy backend, kan kita dapat URL-nya tuh. Atau sudah disiapkan dari awal URL-nya. Dan dari sisi konfigurasinya kita tinggal ganti. Si front-end-nya ini kita tinggal ganti. API URL tadi kita bisa sesuaikan dengan URL atau domain yang sudah disiapkan, sehingga nanti saat keduanya sudah dideploy, keduanya bisa berkomunikasi. Begitu juga dengan environment, staging maupun prod. Kalau kita ingin mendeploy dengan konfigurasi URL yang berbeda-beda, itu kita tinggal ganti dari sisi file env-nya doang. Nah, dengan begini lebih enak. Kita nggak perlu ubah-ubah codingan kita nggak perlu masuk ke logic yang aneh-aneh, kita ganti satu-satu, kita nggak perlu kayak gitu. Melainkan kita cukup ganti dari sisi file env-nya. Dan lagi, orang yang biasanya atau departemen yang biasanya melakukan deployment, itu umumnya dibedakan dari sisi development. Jadi kita sebagai programmer itu mendevelop aja, dan ntar yang tinggal mendeploy, itu urusannya orang-orang DevOps atau orang-orang operation. Nah, daripada orang operation atau orang DevOps itu repot ubah-ubah codingan kita untuk mengganti konfigurasi URL-URL-nya, kenapa nggak kita kontrak aja? Kita sepakat bahwa kita cukup perlu ganti file env-nya. Ilustrasinya itu kurang lebih kayak gini. Kita programmer itu sebagai orang development, dev, atau programmer, dan setelah codingan kita selesai, kita perlu mendeploy aplikasi kita ke development, staging, maupun production. Nah, itu kita tinggal lempar codingan kita, atau udah ada SOP-nya, ke orang-orang production, orang-orang DevOps atau orang-orang operation, DevOps. Nah, untuk berkomunikasi, kita berkomunikasi bahwa kita perlu URL ini itu, kita perlu konfigurasi ini itu, kita itu bisa berkomunikasi via file env-nya itu tadi. Nah, dengan file env ini, alur komunikasinya itu jadi lebih enak. Katakanlah kita misalkan orang-orang DevOps itu pengen ubah URL-nya, karena domain ini tuh mahal, kita perlu cut cost, kita perlu ganti ke domain lain. Ya kita tinggal pindahkan aja. Si DevOps-nya tinggal pindahkan aja melalui file env ini, tanpa perlu orang dev tahu, tanpa perlu komunikasi yang panjang. Atau misalkan kita pengen pindahkan MongoDB-nya, misalkan dari MongoDB Atlas ke self-hosted. Itu kan perlu migrasi data ya. Setelah kita migrasikan data-datanya, kita tinggal ganti konfigurasi yang ada di backend-nya tadi, env-nya yang ada di backend, itu menjadi URL MongoDB yang baru. Dan orang dev itu kasarannya nggak perlu tahu, kita nggak perlu koordinasi yang begitu panjang. Pokoknya deployment-nya itu via env aja. Jadi manfaat kita menggunakan env itu kayak gitu. Sorry, ada contoh yang lebih simpel dari penggunaan env ini, tapi kelupaan aku bahas pada shot sebelumnya, yaitu env bermanfaat untuk pemisahan database. Jadi, selain URL untuk FEBE, env itu dapat bermanfaat untuk memisahkan database antar environment. Contohnya ini sama seperti sebelumnya, yaitu ada dev, staging, dan production. Dan konteksnya ini kita ngomongin backend ya, berarti karena database. Jadi dev, staging, dan production ini, mereka memiliki database yang berbeda. Data-datanya pun akan berbeda kan. Jadi di dev ini dia punya database sendiri. Di staging dia punya database sendiri. Dan di production dia punya database sendiri. Kalau yang di dev itu konteksnya dia database yang data-datanya itu diperlukan untuk dev, jadi mungkin ada data-data kotor. Tapi kalau di staging, itu merupakan database dengan data-data yang ready untuk dites. Jadi data-datanya semi-semi aman lah, semi-semi real. Dan apalagi di production,
Malah database-nya itu harus database yang benar-benar real, harus database yang benar-benar di-manage. Karena database yang ada di production itu merupakan database yang diakses langsung oleh pengguna. Jadi itu merupakan data-data yang real. Nah, maka dari itu pemisahan database ini perlu. Karena kan kita nggak mau kalau database di production, misalkan ini database production ya, kita gunakan untuk development, ya kacau. Belum lagi kayak kecelakaan-kecelakaan yang dilakukan sama developer gitu kan, dan itu bakal ngimpact ke database yang asli. Kan kita nggak mau kayak gitu kan. Maka dari itu penting untuk memisahkan database antar environment di dev, staging, bahkan di production kayak gitu. Dan cara kita memisahkannya ya via env. Entah itu kita pisah by port, by host, atau by user, password, ada variabel-variabel gini dalam env kalian, atau langsung connectionnya. Connection ini kan macam-macam ya, kayak di Postgres itu mereka punya cara URL connectionnya sendiri, di Mongo punya URL connectionnya sendiri, itu bebas, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi itu. Oh ya, ngomong-ngomong untuk kegunaan env untuk deploy beda environment, itu biasanya kalian juga temui cara untuk menamakan env itu kayak gini. Ini env FE tadi aku hapus. Env ini biasanya itu dibedakan menjadi beberapa environment. Katakanlah aku punya dev, staging, dan production. Kalian itu biasa kita temui itu env itu ada yang kayak gini. env.development, yang berarti ini env kita pakai untuk deployment di development. Atau misal env ini kita ganti nama jadi env.staging. Mungkin aku gedein dikit. Nah ini env.development ini untuk konfigurasi di development, env staging ini untuk konfigurasi dari sisi staging, dan ada env production ini untuk konfigurasi di sisi production. Dan cara-cara ini tuh, konvensi kayak gini tuh umum juga diterapkan. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal seperti ini, itu berarti env-nya tuh khusus untuk beberapa environment kayak gitu. Lalu bagaimana dengan .env.example? Nah, .env.example ini tuh merupakan env contoh yang bisa kita push ke dalam GitHub atau ke dalam Git. Nah, kenapa kita perlu memisahkan env itu menjadi env.example? Mengapa kita perlu contoh dari env? Nah, jawabannya itu karena env itu juga bermanfaat untuk menyimpan yang namanya secret. Secret itu kayak gimana? Secret itu misalkan kayak gini. Kalian punya aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce-nya kalian itu perlu menghitung yang namanya ongkir antar provinsi, antar kota, dan lain sebagainya. Dan kalian memanfaatkan yang namanya API. Bisa jadi API Raja Ongkir atau lain sebagainya lah. Jadi kalian punya backend, dan kalian perlu API keluar untuk menghitung yang namanya ongkir. API, dan ini API ongkir, penyedia API ongkir. Nah, biasanya kalau kita berkomunikasi ke penyedia jasa API perhitungan kayak gitu, kan pasti ada cost-nya ya. Misalkan per 1000 API bayar berapa dolar. Biasanya skemanya kayak gitu. Dan umumnya saat kita mendaftar di API ini, saat kita ingin menggunakan API-nya provider tersebut, pasti mereka akan mengirimkan mereka akan memberikan kita yang namanya API token. Nah, API token ini akan dikirimkan setiap kali kita memanggil API ongkir ini. Jadi, saat kita mengirimkan API token ini, si providernya API ongkir, mereka akan bisa melakukan limitasi terhadap pemanggilan API kita. Mereka di belakangnya, di backend-nya mereka di API ongkir ini, mereka akan melakukan counting setiap kali kita melakukan panggilan API. Dan saat limit itu udah dicapai, atau limitnya berapa gitu ya misal, si API ini berhak untuk men-terminate si backend-nya kita saat pemanggilan API tadi. Jadi saat limitnya udah dicapai, API-nya di stop, dia nggak bisa panggil API lagi. Atau saat limitnya udah limit tertentu, skema charge-nya itu berbeda melalui API token itu tadi. Nah, tentu kalau kita udah ngomongin API token ini, itu kan pasti kaitannya sama cost ya, ada duit di sana. Dan kita nggak mau dong orang itu sembarangan pakai API kita dari backend ini yang berkomunikasi dengan API luar. Ya yang ada nanti API kita jadi boncos, cost-nya jadi gede banget karena orang itu tiba-tiba nyempam API kita. Nah, maka dari itu penting menyimpan yang namanya API token itu ke dalam secret. Secret ini implementasinya macam-macam.
Contoh sederhananya ya tadi kita ngomongin env, berarti kita bisa simpan si secret itu pakai env. Dan manfaatnya ini lagi, misalkan kita membagi environment kita itu menjadi 3 bagian kayak tadi, dev, staging, dan production. Tentu di dev ini itu pemakaian API-nya jelas lebih banyak. Nggak jelas ya, maksudnya adalah programmer-programmer kan jelas pasti akan bereksperimen dengan API-API keluar ini tadi. Nah, bisa jadi si API yang di luar ini itu mereka menyediakan yang namanya playground yang bisa dimainkan sama developer-developer untuk pemanggilan API ke sini. Tapi bukan pemanggilan API yang real, melainkan dia bentuknya kayak playground gitu. Dan ini API tokennya biasanya berbeda. Begitu juga dengan staging. Kita pengen mensimulasikan production tapi di level staging. Tentu staging ini dia akan menggunakan API yang real dan mungkin dengan limitasi-limitasi tertentu agar cost-nya bisa lebih rendah. Dan di production itu kita pakai API yang bener-bener real karena dia kan dipakai sama orang dan tentu load-nya gede kan. Nah, baru di prod ini dia pakai API token yang berbeda juga. Dia pakai API token yang real, beda akun gitu misal. Nah, dengan hal-hal yang berbeda-beda kayak gini, tentu kita bisa menyimpan perbedaan API token itu melalui yang namanya env. Dan tentu kalau kita ngomongin token tadi kan secret ya. Kalau si env ini yang berisi secret banyak itu, kita misalkan punya secret banyak banget gitu ya. Kita push ke GitHub atau ke Git, yang ada orang-orang itu bakal ngecek API token kita dan mereka bisa pakai sembarangan ke sini. Jadi yang akses API kita itu banyak banget orang. Dan mereka nggak nanggung cost apapun, yang nanggung cost itu ya kita. Jadi masalahnya itu kayak gitu. Maka dari itu penting banget menyediakan yang namanya .env.example karena itu merupakan kayak kontrak atau kayak contoh-contoh env yang dibutuhkan aplikasi itu apa aja sih. Nah, kalau sudah ada .env.example itu kita cukup perlu isikan yang namanya variabel kosong seperti ini aja. Baru di sini bisa kita push ke Git. Jangan lupa juga ditaruh di Git ignore kalau kalian pakai .env.example. Jadi yang perlu di whitelist itu cuma .env.example-nya aja. Oke, mungkin itu poin utama dari pembahasan env kali ini. Dan tentu kalau use case dari env itu sebenarnya banyak banget ya. Pada intinya adalah env itu bertujuan untuk memisahkan konfigurasi aplikasi kita. Katakanlah aplikasi kalian pengen di-deploy di beberapa environment. Tentu konfigurasi-konfigurasi yang biasanya berbeda. Misalkan aku pernah implementasi yang namanya rate limiter. Dan rate limiter ini di setiap environment-nya itu berbeda. Jadi kayak gini misalnya, rate limiter. Nah, rate limiter ini berfungsi untuk merestrict beberapa request per second gitu. Biar usernya nggak nge-spam. Dan ini konfigurasinya bisa dibedakan per environment. Misalkan dari sisi production itu bisa kita turunin, kalau misal dari dev kita set unlimited, atau misal dari staging kita juga set unlimited. Itu kita bisa terapkan melalui env. Atau kalian bisa terapkan di logic-logic lain. Misalkan kalian belum punya sistem feature flag yang proper, ya untuk workaround-nya kalian bisa terapkan di env. Jadi nanti kalau misalkan kita pengen nge-onin feature flag-nya, ya kita tinggal ganti env-nya tanpa kita perlu ubek-ubek codingannya, atau kita bisa minta orang dari DevOps untuk turn on itu si feature flag-nya, kayak gitu. Dan juga ngomongin konfigurasi. Konfigurasi ini nggak hanya seputar env, banyak banget. Kalian bisa coba beberapa mekanisme konfigurasi lain. Yang paling populer juga itu kita bisa pakai yang namanya environment variable. Environment variable itu merupakan variable yang benar-benar terikat ke level OS. Kalau di Linux itu ada environment variable, kalau di Windows juga ada environment variable, kalian bisa akses di komputer kalian juga. Dan itu juga biasa umum diterapkan. Kayak misalkan si DevOps-nya itu pengen kita di lokal pakai .env, tapi si DevOps-nya itu pengen menerapkan env-nya itu di level OS. Jadi dia bisa set env-nya di level OS dan nanti dia bisa digonta-ganti si env-nya pada saat di level runtime, misalkan kayak gitu. Atau di Golang juga ada mekanisme untuk injeksi env-nya via YAML. Kalian bisa explore package yang namanya Viper. Itu juga bisa digunakan sebagai env. Dan mekanismenya itu juga unik ya. Karena dia bisa meng-override si env-nya. Kalau misalkan kita defaultnya pakai .env, si Viper ini dia bisa mendapatkan env dari level OS. Jadi di lokal kita pakai .env atau YAML. Dan dari sisi DevOps, dia bisa meng-override env itu sesuka hati mereka. Misalkan dari misalkan dari environment variable OS atau dari konfigurasi yang mereka senangi. Misalkan kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.